warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah di kajian kita nanti akan ada qari yang membacakan kitab Riyadhus Shalihin dari santri Ma'had Al-Amanah. Dan insyaallah di kesempatan malam hari ini kita sampai pada bab At-Taubah, bab taubat. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bab at-taubah. قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. أحدها أن يطلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة. هذه ثلاثة وأن يبرأ من صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكانه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب، وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. Kita masuk dalam bab At-Taubah. Taubat adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan maksiat dan dosa, melakukan kesalahan kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita pernah berbuat kesalahan kepada atasan yang kita bekerja di dalamnya. Ketika kita membuat kesalahan dan kita pasti berusaha untuk menutup kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan yang bisa kita lakukan, supaya bagaimana atasan kita itu bisa memaafkan. Tapi pertanyaan kita adalah, bagaimana kalau kesalahan itu yang sudah kita lakukan kepada Allah Rabbul Alamin? Pasti dalam satu hari ini ya ikhwah, ada saja dosa-dosa yang naik ke atas langit. Dosa mata, dosa lisan, dosa telinga, dosa hati, pasti ada yang naik ke atas langit, yang kemudian menjadi kesalahan-kesalahan yang bertumpuk-tumpuk, yang kita takutkan dosa itu menutup hati kita yang putih, yang akhirnya menjadi keras dan kaku. Allah mengatakan dalam suratnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan noktah-noktah hitam telah menutupi hati mereka disebabkan dengan apa yang telah mereka lakukan. Maksiat, kelalaian, kealpaan, bermudah-mudah dalam maksiat kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a." Katakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa saya katakan pelaku zina? Katakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa saya katakan pemakan riba? Katakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa saya katakan ya Allah pelaku-pelaku maksiat? Apa yang harus saya katakan ya Allah? Ibadiyalladzina asrafu. Mereka yang melampaui batas dalam dosa dan maksiat. Mereka yang melampaui batas dalam dosa dan maksiat. Apa yang harus saya katakan ya Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Masihkah kita ragu ya ikhwah? Ketika kita melakukan kesalahan, kita kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang hawa nafsu kita yang terlalu besar, rasa ingin bermaksiat kepada Allah yang terlalu besar, kelalaian yang begitu banyak dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa ya ikhwah? Penundaan-penundaan dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala kita lalaikan. Taubat ya ikhwah. Pernah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menceritakan, bahkan kisah ini pun menjadikan beliau itu sedih. Ada seorang sahabat masuk ke dalam kebun, bertemu dengan seorang wanita, namanya laki-laki ikhwah, bertemu dengan seorang wanita, hasratnya pun muncak. Akhirnya apa? Dia melakukan sebagaimana pasangan suami istri, cuman tidak sampai kepada berzina. Akhirnya apa? Penyesalan dia. Datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya telah masuk ke dalam suatu kebun, bertemu dengan seorang wanita, dan saya melakukan sebagaimana sepasang suami istri, cuman tidak sampai berzina.
Apa kata Nabi SAW? Sudahkah engkau sholat 2 rakaat? Kata sahabat tersebut, sudah ya Rasulullah. Tiba-tiba Nabi mengatakan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan menutup kesalahan. Bab taubat adalah bab yang menunjukkan betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Bab taubat adalah bab yang menunjukkan bahwasannya Allah itu sayang sama kita. Bahkan sayangnya Allah itu lebih dikedepankan daripada kemurkaan Allah. Coba ya ikhwan, kita hitung kesalahan kita. Coba kita kalkulasi akan dosa-dosa kita, maksiat kita hitung. Berapa banyak dosa-dosa dan maksiat yang telah kita lakukan, coba kita hitung. Dan kita bandingkan dengan ibadah kita kepada Allah. Bandingkan dengan ibadah kita kepada Allah. Mana yang paling banyak? Pasti dosa dan maksiat kelalaian yang telah kita lakukan kepada Allah itu lebih besar. Maka apa? Bab taubat menunjukkan akan kasih sayang Allah begitu besar. Begitu besar. Sampai-sampai Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawi punya beliau juga. Sampai-sampai apa beliau katakan, menukil hadis Nabi SAW. Ya ibna Adam, lau balagot dunubuka anana sama, thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam, wahai hambaku, seandainya dosamu adalah sepenuh langit dan bumi, semuanya adalah dosa-dosamu, semuanya adalah kesalahanmu, semuanya adalah maksiat, dan engkau datang kepadaku selama engkau tidak pernah menyekutukanku, aku akan datang dengan semisalnya sepenuh langit dan bumi berupa ampunan yang kubawa. Allahu Rabbuna Jalla Jalaluhu ikhwah. Allahu Rabbuna Jalla Jalaluhu. Yang kasih sayangnya tidak pernah terhitung. Tetapi kitalah manusia yang dipenuhi dengan hawa nafsu, keinginan-keinginan maksiat, yang padahal maksiat itu memberikan sengsara kita. Maksiat memberikan kesengsara kepada kita ya ikhwah. Ketika kita berzina, apa kita tidak sengsara? Kita terkekang dengan perzinahan, hubungan yang diharamkan, dan bahkan bisa memberikan penyakit, kemaluan, dan seterusnya. Ketika kita riba, sempit hidup kita, dikejar dengan hutang piutang, yang disebabkan dengan apa? Gaya hidup yang terlalu tinggi. Ketika kita zalim, ketika kita apapun itu, hakikatnya maksiat itu memberikan sengsara kita. Cuman yang namanya manusia dibisiki oleh syaitan. Terdapat teman-teman yang kurang baik dan dipenuhi dengan hawa nafsu yang begitu besar. Bahkan Allah katakan tentang syaitan, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kepada kalian itu kefakiran, kemiskinan, dan memerintahkan kepada kalian kepada perkara yang kotor. Sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian suatu keutamaan. Coba ketika kita benar-benar taat kepada Allah, kita takwa kepada Allah, sesulit apapun hidup kita ya ikhwah, pasti ada jalan keluar. Pasti. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Janji Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna ahlal qura
amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatan minas sama. Kalau seandainya para penduduk dunia semuanya beriman, semuanya takwa, kami akan bukakan keberkahan dari atas langit. Maka dalam kitab Musnad Imam Ahmad disebutkan, pada zaman dahulu ketika banyaknya orang yang beriman, yang bertakwa, gandum pada zaman itu sebesar kurma. Ditemukan gandum dalam karung sebesar kurma, dan tertuliskan di dalam karungnya tersebut disebabkan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksiat memberikan kesengsaraan. Maksiat meninggalkan kesedihan, kepahitan. Pernah seorang datang kepada anak. Seorang datang kepada anak, "Ya Ustaz, menyesal kami berzina. Uang yang ditabungkan berbulan-bulan, ratusan juta, hampir 100 juta. Yang seharusnya bisa dibeli untuk rumah dan seterusnya. Akhirnya apa? Dia gunakan dengan wanita simpenannya. 100 juta hanya selesai beberapa hari di dalam satu hotel. Akhirnya setelah selesai maksiat, apa yang dikatakan? Saya menyesal Ustaz. Dan itu maksiat, memberikan kesengsaraan. Ketika apa? Ketika di atas dunia, bagaimana ketika nanti di akhirat? Ketika dia tidak bertaubat kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Taubat ya ikhwah. Maka bab ini sangat penting. Maka tidak salah Al-Imam An-Nawawi memasukkan bab taubat di bab yang nomor 2. Karena bab ini sangat penting. Kita tidak menginginkan ya ikhwah, dalam kehidupan dunia ini yang singkat ini, yang sementara ini, berapa lama kita hidup di atas dunia? Berapa lama kita hidup di atas dunia ya ikhwah? Kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan alam barzah nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Nabi Muhammad SAW meninggal pada tahun 11 Hijriah. Sekarang sudah berapa Hijriah? 1443 Hijriah. Berarti Nabi SAW di alam kubur kurang lebih 1432 tahun. Di alam barzah. Padahal beliau hidup di atas dunia cuma berapa tahun? 63 tahun. Apakah sama? Maka yang kita takutkan ketika dalam kehidupan ini dengan kita mengarungi perjalanan, kita mengarungi perjalanan di atas dunia ini, yakin dalam satu hari pasti ada maksiat yang naik ke atas langit. Kita yakin. Yang kita takutkan ya ikhwah, kita menutup kehidupan ini dengan tanpa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Wal iyadu billah. Kenapa? Karena kelalaian diri kita. Karena kelalaian dalam diri kita. Kita mudah lalai. Apalagi kita berada hidup di tengah kota yang seperti ini. Apa kata Ustaz Armin Halim Nawawi rahimallahu taala? Terang. Hidup di kota itu terang. Terang dengan apa? Dengan maksiatnya. Apa yang susah dalam maksiat kita dapatkan di tengah kota seperti ini? Sangat mudah. Maka bab taubat adalah bab yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nanti akan kita temukan bagaimana Nabi SAW dalam satu hari saja minimal 70 kali, dalam riwayat yang lainnya 100 kali Nabi SAW beristighfar kepada Allah. Nabi yang sholat dalam keadaan bengkak kakinya, yang sudah diampuni dosa-dosanya, yang mendapatkan maqamah mahmuda, tempat yang terpuji. Seorang Rasul, seorang yang pertama kali akan membuka pintu surga, orang yang memiliki syafaat, tapi masih bisa istighfar kepada Allah satu hari
dalam riwayat 70 kali, dalam riwayat yang lainnya 100 kali. Tapi kita ya ikhwah, tidak ada satupun ayat dan hadis yang menjamin diri kita. Siapa yang menjamin diri kita? Manakah ayat dan hadis yang menjamin diri kita bahwasanya kita adalah penghuni surga? Bahwasanya kita akan selamat dari alam barzakh? Siapa yang bisa menjamin kita? Tapi pertanyaan besar adalah, sejauh manakah pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sejauh manakah kita pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka babu taubah dikatakan oleh para ulama, taubat hukumnya adalah wajib dari setiap dosa. Dan jika maksiat di antara hamba dan antara Allah yang tidak berkaitan dengan hak-hak manusia, ada 3 syarat. Apabila dosa kaitannya antara hamba dengan Allah, bukan berkaitan dengan hamba, maka ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Syarat yang pertama, dia harus tinggalkan maksiat. Dia tinggalkan maksiat. Dan ini yang terkadang susah ya ikhwah. Kadang-kadang kita itu apa? Terjatuh lagi. Tapi terus munculkan dalam diri untuk meninggalkan maksiat. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita itu minta dilapangkan rizki. Kita kalau berbicara dengan rizki, kita minta, ya Allah lapangkan rizki. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami rizki. Berikan kami kenikmatan dunia. Tapi kadang-kadang kita lupa, ya Allah bantulah kami untuk meninggalkan maksiat. Ya Allah, berikanlah kemudahan kami untuk meninggalkan maksiat. Tidak ada yang kami inginkan dalam meninggalkan maksiat kecuali adalah untuk mencari ridho-Mu ya Rabb. Kami hanya ingin mengagungkan Engkau. Kami hanya ingin memuliakan Engkau. Kami tidak ingin terjerembab dalam maksiat yang Kau larang ya Rabb. Bantulah kami untuk meninggalkan maksiat, karena kami lemah di dalam meninggalkan maksiat. Katakan seperti itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala mengatakan, di dalam meninggalkan maksiat, di syarat yang pertama, wa in kanatil maksiyatu bi fi'li muharram fal wajib ayyukli'a anhu fawran la yabqa fihi wala lahdun. Jika bermaksiat melakukan perkara yang haram, maka wajib untuk meninggalkan cepat. Jangan tunggu-tunggu nanti, pokoknya segera tinggalkan. Tinggalkan. Fa idza kanat min akli riba mathalan, contohnya adalah dari memakan riba. Fal wajib ayatakhallasa minar riba fawran, segera untuk meninggalkan riba. Bitarkihi wal bu'du anhu, segera meninggalkannya. Wa ikhraji maktasabahu an tariqir riba, tinggalkan semua. Idza kanatil maksiyatu bil ghish wal kadhib 'alan nasi wa khiyanatil amanati, kalau memang maksiat itu berupa dusta kepada orang, khianat kepada orang, fal wajibu alaihi ayyukli'a an dalika, segera tinggalkan dusta itu, segera tinggalkan khianat kepada teman-teman kita, kepada saudara kita. Wa idza kana qad iktasaba malan min hadzal tariqil muharram, apabila dalam maksiat itu dalam harta-harta dengan jalan yang haram, maka wajib bagi dia untuk tinggalkan hal itu semua. Dikatakan, law annaka tu'amil basharan minan nas, kalau seandainya coba engkau bermuamalah kepada manusia. Kita muamalah nih sama manusia. Kita punya bos, kita punya majikan, kita kerja di dalamnya. Kita katakan taqulu ana tubtu ilaik wa ana nadimun la a'ud. Kita membuat kesalahan dengan majikan kita.
Kita membuat kesalahan dengan majikan kita. Kita ngomong, saya nggak akan ulangi lagi. Saya nggak akan ulangi lagi. Saya nggak akan kembali lagi dalam maksiat. Udah maaf saya. Thumma fi niyatika wa fi qalbika annaka sata'ud. Cuman dia munculkan lagi dalam hatinya. Dia munculkan lagi kesalahan itu. Wa utta, akhirnya engkau ulangi lagi kesalahannya. Fa inna hadhihi sukhriyatun birrajul. Pasti apa? Dikatakan oleh bos kita, majikan kita, apa katanya? Dusta orang ini mah. Ya tidak? Ini main-main ini. Udah besok nggak bisa lagi kerja di tempat saya, keluar sana. Ya tidak? Pergi sana. Apa kata Syekh Shalih Utsaimin? Fa kaifa billahi rabbil alamin. Bagaimana dengan Allah sang pencipta alam semesta? Kalau seandainya kita bermain-main dengan manusia, kita nggak dipercaya lagi. Bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin? Ya ikhwah, ketika kita ada masalah, kita mengadakan tangan ke atas. Ya Allah, tolong saya ya Allah, tolong saya ya Allah. Berikan saya solusi, berikan saya kemudahan. Mengibadah. Maafkan saya ya Allah. Dikasih pertolongan, dikasih solusi. Dikasih solusi. Kembali maksiat. Padahal kepada Rabbul Alamin kita menginjak tanah miliknya Allah. Kita mengambil nafas dari Allah. Kita mengambil rizki dari Allah. Kita kadang-kadang mengadu kepada Allah. Kita kadang mengadu sama Allah. Malu tidak ya ikhwah? Tapi kita menjauh kepada Allah dengan maksiat dan dosa. Seakan-akan ketika ingin tobat kita susah untuk meninggalkan. Dikatakan saya lemah. Saya lemah ya Allah. Tapi kalau dihadapkan kepada dunia, Masya Allah. Saya lemah ya Allah untuk meninggalkan maksiat. Saya lemah ya Allah untuk meninggalkan maksiat. Kalau memang dia lemah untuk meninggalkan maksiat, kenapa tidak minta kepada Allah kemudahan? Minta sama Allah agar diberikan kekuatan. Bukankah nikmat ya ikhwah? Bukankah nikmat? Ketika diri ini benar-benar bisa mengabdi dengan sengabdi-ngabdinya kepada Tuhan Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Ketika kita benar-benar mengabdi dengan sebaik-baiknya, bukan kepada manusia, bukan kepada raja, bukan kepada presiden, bukan kepada makhluk kita mengabdi, bukan. Tapi kita mengabdi adalah kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan kita, yang telah mengatur alam semesta. Bukankah itu suatu kenikmatan bagi diri kita, ayyuhal mu'minun? Tidak sadarkah kita? Sedangkan kemaksiatan adalah penyebab akan kemurkaan Allah. Antum kalau tahu tentang kisahnya Petobo, Palu, Anda pernah ngisi di perumahan perhubungan di Al-Aqsa, ketemu jamaah yang baru kejadian Palu, beliau pulang cerita apa yang terjadi di Petobo. Susahnya masyarakat untuk meninggalkan maksiat. Asiknya mereka dengan apa? Liwat. Laki-laki dengan laki-laki. Bagaimana maksiat pada saat itu? Apa yang terjadi? Likuifaksi.
yang kita nggak pernah mendengar tentang azab Allah selama ana hidup. Ana nggak pernah mendengar ada yang likuifaksi. Apa likuifaksi? Tanah bergerak bagaikan air. Makanya kalau antum dengar ceritanya ketika seorang itu dimintai cerita di TV swasta, itu kayak di belakang itu kayak ada suara yang mengejar. Itu rumah-rumah itu pada tenggelam semua. Inilah Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Ketika memang seseorang itu sudah tidak lagi bisa benar-benar meninggalkan maksiat, tunggu nanti. Tunggu nanti pada saatnya. Seperti kaum Ad. Apa dikatakan? Falamma aridu ketika itu datang hujan, datang awan yang gelap. Hadza aridum mumtiruna. Wah, ini cuman awan yang mendatangkan hujan seperti yang biasanya. Gelap. Hadza aridum mumtiruna. Apa kata Allah? Bal huwa mastajaltum fih rihu fiha adabun alim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Itu bukan awan yang biasanya mendatangkan kalian hujan. Bal mastajaltum fih rihu fiha adabun alim. Bahkan itu adalah azab yang kalian minta disegerakan, yang terdapat di dalamnya angin yang sangat pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Kami hancur dulu lantakan dan tidak ada yang terlihat kecuali hanyalah atap-atap rumah mereka. Dan begitulah kami membalas kepada orang-orang yang mujrim. Apa itu mujrim? Orang yang susah untuk meninggalkan maksiat. Kita takut ya ikhwah. Kita takut. Antum lihat di pinggir sana. Maksiat. Zina dan seterusnya. Riba. Antum lihat riba pada hari ini. Terbuka lebar. Dan berapa banyak dai-dai menjelaskan. Tidak ditinggalkan pula. Azab Allah begitu dekat. Manusia ya ikhwan. Siapa sih manusia? Hah? Antum coba buka YouTube. Antum buka YouTube. Luasnya alam semesta. Ya ikhwah. Luasnya alam semesta itu. Kalau dibandingkan dengan makhluk planet. Sekarang yang ditemukan dengan matahari yang besar. Namanya Uisukuti. Yang itu miliaran. Dibandingkan dengan matahari yang kita miliki itu udah miliaran. Dan itu udah jaraknya itu sekitar berapa triliun kecepatan cahaya. Udah lagi nggak bisa kilometer per jam. Lah kita kalau dibandingkan dengan itu, siapa manusia ya ikhwah? Siapa? Jangankan dengan makhluk-makhluk yang seperti itu, kita dihadapkan dengan macan, dengan gajah. Lah kalau kita merasa, wah, masuk ke kandang macan kalau berani. Siapa kita? Tapi kadang-kadang kita itu terlalu sombong dalam maksiat. Seperti apa yang ada di YouTube. Gayanya menantang Allah Subhanahu wa taala. Gayanya apa? Ingin melawan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah ya ikhwah, manusia itu tidak ada apa-apanya. La khalqus samawati wal ard. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kenapa? Karena manusia itu cepatnya kufur.
Manusia itu cepatnya menentang. Apa zaman sekarang coba antum lihat? Istihza terhadap agama, bermaksiat, dinasehatin susah. Terjerembab dalam dosa dan maksiat. Kita ngerti ya ikhwan, dalam maksiat itu pasti kita terjerembab. Tapi yang kita takutkan kan ya ikhwan, kalau tidak ada orang-orang yang menasihati tentang maksiat, yang kita takutkan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab anak-anak yang nggak tahu tentang dosa dan maksiat. Anak-anak yang tidak tahu tentang dosa dan maksiat kena imbas. Antum lihat tsunami. Antum lihat tsunami. Anak-anak yang tidak tahu tentang dosa dan maksiat, orang-orang yang salih, yang mereka adalah berusaha untuk beribadah kepada Allah, kena imbas. Walaupun memang Allah yang mengerti tentang hikmah itu iya, tapi inilah fenomena tentang maksiat yang Allah telah murka kemudian diberikan azab. Maksiat itu bukan berbicara kepada orang itu yang melakukan maksiat, dia enak, dia senang dengan hawa nafsu, tapi akibat dari maksiat tersebut. Kita tidak menginginkan teriakan-teriakan anak kita pun kita dengarkan di telinga kita dalam keadaan minta tolong, dan kita pun tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Makanya sebenarnya para pelaku maksiat itu egois. Yang hanya dipikirkan adalah hawa nafsunya. Bagaimana hawa nafsunya itu terpenuhi. Yang penting saya senang. Yang penting hawa nafsu kita senang. Egois. Mereka tidak memikirkan bagaimana anak mereka, bagaimana istri mereka. Ulama salaf kalau mendapatkan sedikit gangguan dalam rumah tangga, mereka langsung introspeksi diri. Pasti ada maksiat yang telah saya lakukan. Dalam rumah tangga itu ada sesuatu, ada cekcok, ada apa, dia langsung berpikir, pasti ada maksiat yang saya telah lakukan. Dia istighfar, dia tinggalkan maksiat. Syarat yang pertama adalah meninggalkan maksiat. Syarat yang kedua adalah ayyandama ala fi'liha, dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, berputus asa dari melakukannya. Berputus asa. Menyesal, bukan berputus asa, menyesal. Menyesali dari perbuatannya. Kenapa ya ikhwah kita harus menyesali perbuatan? Kita bermaksiat bukan kepada makhluk. Kita maksiat bukan kepada atasan kita, tapi yang kita maksiati adalah Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Yang kasih sayangnya itu begitu besar ya ikhwah. Kita hitung bagaimana kasih sayangnya Allah kepada kita. Ketika kita berumur 120 hari, Pak, apa yang Allah lakukan? Dikirimkan seorang malaikat untuk menjaga rahim kita. Kita berada dalam rahim. Pertanyaan kita, dari mana kita bisa memilih makanan? Ini yang bisa menjadi nutrisi, ini yang bisa menjadi gizi. Dari mana? Siapa yang menunjukkan? Siapa yang mengarahkan? Siapa yang mengatur? Sampai kita keluar dari rahim ibu kita, apa Allah tidak jelaskan? Allah jelaskan dalam surat Abasa wa Tawalla, summa sabila yassarah. Kemudian jalan keluarnya kalian dari rahim ibu kalian dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika janin itu yang berada di atas kepalanya berapa bulan kemudian pindah ke bawah, akhirnya kepala dahulu. Siapa yang mengatur? Dan itu Allah jelaskan dalam surat Abasa wa Tawalla. Summa sabila yassarah. Akhirnya keluarlah kita. Kemudian kita berkembang, bernafas sampai hari ini. Dengan segala apa yang kita dapatkan. Dan sesuai dengan hikmah Allah. Allah nggak pernah salah. Allah tidak pernah salah. Dalam masalah pembagian rezeki, Allah tidak pernah salah. Tapi terkadang-kadang kita yang salah.
Allah berikan kecukupan, kadang-kadang kita yang merasa masih kurang. Akhirnya kita neko-neko dalam kehidupan. Tapi Allah masih terus memberikan kepada kita kemudahan. Sampai hari ini ya ikhwah. Kalau kita mau lihat lagi, coba orang-orang yang di bawah kita. Orang-orang yang di pinggir laut atau sampai di daerah tempat anak tinggal di Bojong. Kalau kita ingin melihat orang-orang yang lebih merana dibanding itu, banyak jemaah. Banyak, sampai anak mendapatkan seorang kakek tinggalnya cuma diapit sama pohon, dipasang cuma pakai terpal, atap dan dindingnya terpal. Anak dapatkan, anak ngobrol langsung. Tapi Allah, alhamdulillah, kita sampai hari ini diberikan nikmat. Tapi tiba-tiba dengan nikmat yang seperti ini, kita mudahnya untuk bermaksiat. Udah bermaksiat, tidak ada penyesalan. Gak ada penyesalan dalam diri kita. Santai aja kita bermaksiat. Merasa aman dari makarnya Allah subhanahu wa ta'ala, dari tipu dayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Aman dia sudah. Lagi bermaksiat, mendolimi orang. Gak ada penyesalan sedikit pun nanti ya ikhwah. Fa'idha ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu. Apabila goncangan yang dahsyat itu telah datang, yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu semua manusia tersadar atas apa yang telah dia lakukan. Saya berzina, saya riba, saya mendolimi orang lain. Ampuni saya ya Allah. Apakah bermanfaat? La, tidak akan pernah bermanfaat. Senyesal-nyesal apapun dia dalam maksiat, gak bakal diterima. Gak bakal diterima. Saya nyesal ya Allah. Seperti siapa Fir'aun dalam surat Yunus kalau tidak salah, ayat 90-an. Apa dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus? Ketika tenggelam didapatkan oleh Fir'aun, ketika tenggelam didapatkan oleh Fir'aun, apa kata Fir'aun? Saya beriman kepada Tuhannya Musa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya termasuk di antara orang-orang yang muslim. Apa kata Allah? Al-an. Al-an. Kenapa baru sekarang engkau taubat wahai Fir'aun? Ketika apa? Ruh telah sampai pada kerongkongan. Al-an. Kenapa engkau baru sekarang taubat wahai Fir'aun? Kemana di waktu-waktu yang sebelumnya aku kirim kepada engkau Musa? Dari besar di tengah-tengah kalian. Al-an, kata Allah, waqad asaita wa kunta minal mufsidin. Kenapa baru sekarang engkau taubat wahai Musa, wahai Fir'aun? Sungguhnya engkau adalah orang pelaku maksiat, dan engkau adalah orang yang membuat kerusakan. Kenapa jemaah? Karena dua waktu penyesalan dalam dosa tidak lagi diambil oleh Allah. Pada saat kapan? Ruh telah sampai pada kerongkongan. Itu nggak bisa bermanfaat. Dan kedua adalah ketika hari kiamat telah ditegakkan. Ketika ruh telah sampai pada kerongkongan, sudah nggak bisa. Ya ikhwatal iman, ambil pelajaran. Cobalah antum lihat perjalanan hidup pada hari ini. Sahabat kita, teman kita,
relawan Budut Janais baru-baru ini, Bang Kesak. Kita nggak pernah menyangka, ya, semoga Allah merahmati. Kita nggak pernah menyangka. Anak buka WA, tiba-tiba mendapatkan kabar dari Bang Denny, Ustaz, relawan telah meninggal dunia. Sama dengan bendaharanya, Bang Hendra. Bang Hendra Jumat itu ketemu Ana di yayasan, karena memang beliau sering nganterkan anak TPA ke tempat Ani. Ketemu sama Ana. Jumat ketemu dengan Ana. Kadang kita ngobrol ngalor ngidul. Sabtunya ya ikhwah, Sabtu sore atau siang ya? Sore. Siang, habis digurah. Ternyata punya asma. Punya asma. Tukang gurahnya juga nggak nanya dulu. Kalau Bang Hendra ini punya asma. Dimasukin madu. Nyesek langsung. Asmanya kambuh. Dibawa ke klinik Hospital Tarumajaya. Lewat. Ya ikhwah. Ini orang-orang terdekat kita. Sahabat kita. Siapa yang bisa mengira Bang Kesak akan mendahului kita? Gak ada yang pernah mengira. Tapi inilah hidup. Inilah hidup. Dan inilah kenyataan hidup. Suatu saat kita akan pergi. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia yang seperti ini. Suatu saat kita hanya akan menjadi tangisan dari anak dan istri kita. Suatu saat kita hanya akan menjadi cerita lalu yang kemudian akan dilupakan oleh manusia. Kita akan dilupakan. Kita akan dilupakan. Kemudian kita menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang padahal Allah terus memberikan kesempatan kepada kita. Allah berikan kesempatan kepada kita. Apa yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala? Sampai kita alhamdulillah dengan nikmat Allah, Allah memberikan kepada kita duduk di majelis taklim. Alhamdulillah. Cuman gara-gara kurang sabarnya kita menahan hawa nafsu. Akhirnya kita terjerembab dalam maksiat. Jatuh maksiat. Yang kita takutkan ya ikhwah, ketika kematian mendatangi kita, penyesalan tidak lagi bisa bermanfaat. Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika hari yang tidak lagi bermanfaat anak dan harta. Tidak lagi bermanfaat anak dan harta, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Man khasyar rahman waja'a biqalbin munib. Barang siapa yang takut kepada Rahman, merekalah orang-orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang selalu bertaubat, hati yang selalu beristighfar, hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, gunakan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kalaupun memang kita salah, tutup dengan istighfar. Kita salah, tutup dengan taubat. Akui, menyesali sudah. Ya Allah, kami tahu telah melakukan maksiat. Kami salah ya Allah. Kami mengerti ya Allah. Begitu besarnya hawa nafsu dalam diri kami ya Rabb. Tapi masukkanlah kami ke dalam bagian orang-orang yang selalu taubat kepadamu ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan, hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah makhluk yang hina dan lemah. Siapa kita ya ikhwah? Utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala akan kelemahan diri kita yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kelemahan.
Kita demi Allah kita banyak kelemahan, kita banyak kekurangan. Akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita benar-benar butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kasih sayangnya Allah. Ikhwatal iman, apa jadinya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala lenyap dari kita bangsa satu detik? Apa jadinya ketika kita dalam satu detik benar-benar tidak mendapatkan perhatian Allah? Satu detik kita tidak mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak kalau sudah tidak mendapatkan perhatian orang tuanya, dia akan mengambil tingkah laku yang aneh supaya mendapatkan perhatian. Bagaimana abi sama umi itu perhatian sama saya? Supaya kasih sayang abi umi itu sama saya. Anak ya ikhwah. Lah bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala kita kehilangan perhatian Allah? Kita hilang perhatian Allah. Apa yang akan terjadi ya ikhwah? Maka bab taubat gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Gunakan sebaik-baiknya agar kita bisa menjadi orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan kita azan dulu. Azan dulu. Tanya dulu ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan langsung tutup. Kira-kira ada. Berarti azan dulu. Berarti azan dulu. Azan dulu. Azan dulu nanti setelah azan pertanyaan. Ya. Ya. Seperti tadi yang diterangkan oleh Ustaz, dinukil dari riwayat yang ada bahwa Rasulullah itu tidak lepas beristighfar dalam satu hari 70 kali hingga sampai 100 kali, Ustaz. Nah, kalau disamakan dengan kita yang rutin mengamalkan zikir pagi dan petang setiap harinya, di situ ada salah satu rukun berzikir yaitu beristighfar sebanyak 100 kali, yaitu astagfirullah wa atubu ilaih sebanyak 100 kali. Apakah itu sama halnya dengan apa yang diajarkan Rasulullah, bahwa kita sama halnya beristighfar seperti beliau mengamalkan dalam satu hari itu, kedudukan posisinya kita? Terus yang kedua, mengenai tadi bahwa dalam suatu wilayah, contoh seperti kita di daerah Togo ya, kejadian di Palu waktu lalu itu menewaskan banyak orang karena tidak tertutup, menjadi rahasia umum di sekitar tempat. Memang daerah tersebut tempat berlakunya maksiat sehingga terjadinya musik. Antum dari sana ya? Ya? Dari sana antum? Enggak? Anak kebetulan orang Sulawesi, tapi selalu dengar informasi kebetulan ada keluarga yang tinggal di Togo. Palu itu waktu dia terjebak di dalam hotel di pinggir pantai. Apalagi kebetulan saat itu ada ritual acara kebudayaan yang memang dilestarikan, dan itu memang kesyirikannya luar biasa. Dan ulama setempat termasuk para dai banyak yang menghimbau tidak terjadinya maksud kegiatan tersebut, tapi diindahkan. Nah, pertanyaan Anda Ustaz, sekarang banyak profesi Ustaz, istilahnya itu tidak lagi mengindahkan mana yang maksiat ataupun tidak. Kita nggak usah mungkin seperti profesi pemusik, pelawak, dan beberapa profesi lainnya Ustaz, itu kan artinya tidak jauh dari lepas dari maksiat. Nah, apakah profesi-profesi tersebut akan mengundang atau mengundang murka azab Allah nantinya, andai kata kita mendiamkan hal itu terus berkelanjutan terjadi sampai saat ini? Yang pertama tentang masalah istighfar. Makanya para ulama itu menempatkan di waktu asar itu adalah untuk memperbanyak istighfar 100 kali dan seterusnya. Itu sudah mencukupi.
Dan itu sebagaimana Nabi SAW lakukan. Makanya Hisnul Muslim dan beberapa kitab-kitab dzikir ketika memposisikan 100 istighfar di sore hari itu mencukupkan insya Allah. Kemudian yang kedua, kita dengan segala usaha bentuk kita tidak mendiamkan. Makanya muncul dai-dai dengan ceramah-ceramah mereka, kemudian juga teman-teman yang bisa punya keahlian seperti ini, video, kemudian dibuat potongan. Ini ada sebagai salah satu bentuk kita untuk tidak tinggal diam dalam masalah maksiat. Karena apa? Cara nasihat itu berbagai macam cara. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Ushul Salasah menyebutkan majalud dakwah itu sangat banyak. Tempat dakwah itu sangat banyak. Seperti apa yang saat ini banyak disampaikan oleh para dai, kemudian adanya kegiatan-kegiatan media sosial dan seterusnya, itu salah satu di antara bentuk kita tidak diam terhadap maksiat. Namun tetap bagaimana dia dengan cara hikmah, dengan cara bijaksana, dengan cara rahmat, kasih sayang, tidak mudah untuk mengeluarkan kalimat laknat, tidak kemudian membuli, tidak kemudian menjudge. Bagaimana caranya ketika kita menasihati orang itu benar-benar yang kita benci itu adalah kesalahannya, bukan orangnya. Sehingga jangan sampai ketika kita menasihati itu kemudian mendakwahkan lontar perkataan laknat dan seterusnya. Nah, kalau seandainya perkataan laknat itu sebetulnya apa yang kita inginkan, orangnya atau kesalahan-kesalahannya? Lihat Nabi SAW. Antum kalau buka kitab Wahyiul Makhtum, sejarahnya Nabi SAW, Masya Allah, Nabi ketika itu ingin apa? Perang Sawik namanya. Perang Sawik. Perang Sawik itu apa? Ada di antara kaum muslimin yang dibunuh. Langsung lari orang-orang Quraisy. Nabi ngejar. Di tengah perjalanan ketemu siapa? Jabbar. Siapa Jabbar? Orang kafir. Bagaimana coba Nabi SAW? Santun. Nabi bagaimana nasihati tentang Islam, diperbaiki Islam begini. Akhirnya apa? Jabbar itu apa? Masuk ke dalam Islam, kemudian digabungkan kepada Bilal bin Abi Rabbah. Dan ini metode dakwah Nabi SAW. Ketika Nabi mendapatkan orang yang kencing di masjid, para sahabat udah geram, kesel sama orang itu, mau dipukul. Apa kata Nabi SAW? Jangan dulu. Apa coba? Tunggu kencing selesai. Kencingnya selesai. Apa kata Nabi SAW mengatakan kepada sahabat? Ambil air setimba. Kemudian disiram. Setelah selesai apa? Orang itu ditarik sama Nabi. Dikatakan sama Nabi SAW, mohon maaf, ini masjid Nabawi, bukan tempat untuk kencing, untuk ibadah kepada Allah. Langsung apa yang dilakukan oleh orang Badui tersebut terdapat dalam kitab Taisir Alam, dalam footnote-nya, dalam catatan kakinya. Apa dikatakan? Menghadap kiblat, tiba-tiba mengatakan, ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku dan Muhammad SAW, dan janganlah engkau berikan rahmat kepada saya berdua. Lihat Nabi SAW. Ketika kita berdakwah dan apa yang sudah oleh para asatidah kita, kemudian dengan adanya media sosial, itu Masya Allah, itu adalah sebagai bentuk tidak diamnya mereka dalam maksiat. Cuman tetap dengan apa? Dengan metode-metode pendekatan yang kemudian tidak frontal, tidak menjudge, tidak menghukumi dan seterusnya, tapi dengan bijak. Walaupun kadang-kadang apa? Mungkin terasa pahit bagi orang-orang yang memang melakukannya, tapi itulah dakwah. Walaupun pahit, walaupun seperti apa, mau tidak mau kita harus jelaskan. Karena itu kesalahan. Ketika nanti itu sudah merebak, ini yang kita takutkan ya ikhwah. Dan ini yang terjadi pada hari-hari seperti ini. Terjadinya banjir, terjadinya tsunami, terjadinya gempa. Ya ikhwah, jangan jauh-jauh. Nabi Muhammad SAW saja kalau udah terjadi gerhana bulan, kalau udah terjadi gerhana matahari, Nabi itu langsung introspeksi diri. Maka antum lihat dalam kitab-kitab fikih, yang Nabi SAW lakukan ketika terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, itu langsung naik ke atas mimbar, mengingatkan kepada manusia untuk jangan maksiat, ingat perkara akhirat, ingat azabnya Allah. Antum lihat dalam kitab Al-Wajiz yang diisi oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Abror hafidhahullah ta'ala. Terdapat dalam kitab itu, ketika gerhana bulan, gerhana matahari, naik Nabi SAW ke atas mimbar, selalu mengingatkan, bahkan di sedekah. Kenapa?
Karena sebenarnya gerhana bulan sama gerhana matahari itu apa? Sebagai pengingat ada suatu dalam antara Allah dengan manusia. Itu baru gerhana bulan, gerhana matahari. Lah kalau di kita maksiat bencana udah berapa banyak, Pak? Nggak selesai Pak. Ini baru-baru banjir kemarin di Malang, di Batu. Ada lagi di Sintang di mana itu kalimat? Sintang. Ada lagi, nggak berhenti selesai jemaah. Tapi sayangnya kita ini banyak yang tidak mengevaluasi. Allah telah jelas mengatakan, Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah katakan, nampaknya kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan tangan-tangan manusia. Gara-gara tangan-tangan manusia. Jelas Allah katakan. Cuman kita lihat masih kurangnya introspeksi diri, kurangnya kita muhasabah diri. Coba kalau kita menjadi muhasabah diri, coba selesai, Pak. Dan itulah akhir zaman. Mungkin ini bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama memahami untuk bisa mengamalkannya. Ada yang sudah kita katakan di sini bahwasanya inti dari yang ada ini adalah ketika orang maksiat itu harus diimbangi dengan amal soleh, sehingga amal soleh itu akan menghapuskan kesalahannya. Nah, kemudian kalau tentang kisah Fir'aun tadi dikatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Apakah Fir'aun mengatakan seperti itu? Satu. Yang kedua ini bolehkah saya pribadi ini memberikan katakanlah mengingatkan tentang adanya satu doa Al-Quran. Iya. Bisa. Gimana, Pak? Yang tadi yang pertama tentang masalah la ilaha illallah subhanaka itu teman mengucapkan satu pertanyaannya. Yang kedua, apakah saya diperbolehkan untuk mengingatkan adanya sebuah doa Rasulullah agar supaya kita kokoh dalam amal kita. Ingat apa? Doa. Iya. Supaya mengkokohkan. Iya. Nah. Ya, akan kita sebutkan kalau yang diperbolehkan. Jadi doanya yang Rasulullah itu, Allahumma inni as'aluka bil khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antal firoli wa tarhamni wa idza aradta fitnata qaum wa tawaffani ghairu maftun as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu wa hubba amalin dikoribuni kila subuh. Nah itu bagi teman-teman yang mungkin belum hafal bisa merujuk di dalam kitab yang oleh Ustaz Jalil Al-Qur'an di dalam berzikir di nomor hadis 104. Yang isinya insyaallah Ustaz saya lewatkan diri, masya Allah kalau kita bisa paham itu, insyaallah kita akan bisa memberikan ada satu imbangan maksud kita dengan kebaikan karena kita mohon Allah mudah-mudahan ditolong. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Beliau ini orang tuanya Ustaz Abror ini. Jadi beliau mengajarkan doa, masya Allah. Jazakallahu khairan. Adapun perkataan Fir'aun, bukan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, tapi dikatakan qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya beriman dengan Tuhannya yang sesungguhnya tidak ada yang Tuhan berhak disembah, yang dimana Banu Israel beriman kepadanya, dan aku termasuk di antara orang-orang yang muslim. Ini perkataan dia. Tapi kan perkataan ini ketika ruh udah nyampe sini. Makanya Allah katakan Al-an, kenapa baru sekarang kau taubat? Waqad asaita, dan engkau telah bermaksiat. Dalam surat Yunus ayat 90. Gitu, Pak. Kenapa baru sekarang kau taubat? Kata Allah. Akhirnya seterusnya apa? Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Apa? Hari ini aku selamatkan tubuhmu agar menjadi pelajaran dari orang-orang setelahnya. Makanya Fir'aun itu sampai sekarang itu
Selamatkan. Ini sebagai pelajaran, ini mukjizat, ini Al-Quran, mukjizat. Sampai sekarang itu Fir'aun itu sampai sekarang dibalsemkan, Masya Allah. Karena apa? Inilah kebenaran Al-Quran. Itu Fir'aun, dan tadi diajarkan oleh orang tua Ustaz Abror tentang doa untuk supaya kita bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu. Mungkin ini bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.